Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi ini kita akan membuat edukasi kenapa produk-produk PTB tidak ada di toko atau minimarket. Karena kebetulan pagi ini ada pertanyaan yang sangat menarik gitu. Ada pertanyaan yang sangat menarik, mungkin ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu juga. Kenapa sih produk PTB ini tidak ada di toko atau minimarket? Berarti produk PTB tidak terkenal gitu kan. Nah, PTB ini produknya dijual melalui mitra-mitra, jadi bukan dari toko atau minimarket. Karena apa? Nanti Bapak Ibu harus pahamin adalah konsep distribusi. Di dunia industri perdagangan itu ada dua konsep distribusi Bapak Ibu. Jadi distribusi tidak langsung dan distribusi langsung. Apa keuntungannya? Keuntungan untuk yang tidak langsung, keuntungan untuk yang distribusi langsung. Nah, ini perbedaannya. Nah, yang pertama adalah distribusi tidak langsung. Misal, Mas, saya beli pupuk PTBS kok nggak ada di toko pupuk. Nah, saya beli produk kecantikan, kenapa tidak ada di minimarket atau toko-toko kecantikan. Nah, misal gini, kalau Bapak Ibu membeli pupuk, kira-kira belinya di pabrik atau Bapak Ibu belinya di toko, gitu kan. Kalau sama di toko pupuk berarti kan di toko pengecer Bapak Ibu, betul ya. Kalau sama Bapak Ibu pengen beli pupuk, kalau sama kira-kira di pabrik lebih murah atau lebih mahal? Harusnya lebih murah. Kalau sama Bapak Ibu bisa belinya langsung di pabrik. Cuma yang jadi pertanyaan cuma satu, Bapak Ibu punya uang besar atau tidak? Kalau tidak kan nggak bakalan bisa beli langsung dari pabrik. Kalau dari pabrik itu pasti belinya tontonan kalau semai untuk pupuk. Karena nanti dari pabrik itu nanti dia ada jalur distribusinya ke distribusi utama atau provinsi, itu yang mereka mengepul pupuk banyak. Misalnya nanti di wilayah Jawa Barat berarti ada satu tempat distribusi utama, itu kan distributor utama itu di Jawa Barat, itu satu gudang besar, itu menimbun dari produk pabrik itu sendiri. Nah, mereka pun nanti distribusikan ke daerah-daerah, di kota, kecamatan, kabupaten. Nah, nanti masuk ke grocery-grocery di kelurahan, di selingkup yang lebih kecil lagi. Nanti masuk lagi ke pengecer dan nanti masuk ke toko-toko. Nah, Bapak Ibu biasanya belinya di mana? Kebanyakan dari kita itu belinya di mana? Di pengecer atau di toko. Betul ya Bapak Ibu ya. Makanya harga yang akhirnya masuk ke kita itu harganya udah besar karena kita sebagai konsumen, kita tidak sebagai orang-orang yang di sini Bapak Ibu, kita tidak punya uang sebesar itu dan akhirnya kita hanya beli di toko gitu kan, di toko kecil, dan akhirnya kita sebagai konsumen aja. Dan kenapa jalur distribusi tidak langsung ini bisa lebih cepat dikenal di masyarakat? Karena banyak orang-orang yang mempunyai uang besar. Kalau Bapak Ibu kan nggak bisa beli banyak, otomatis kita sebagai konsumen. Nah, kenapa produk-produk itu bisa cepat laris, cepat dikenalnya? Karena di situ ada iklannya juga, jalur distribusinya panjang gitu kan, dan ada iklannya juga. Bayangkan kalau semuanya Bapak Ibu, misal Bapak Ibu beli produk pupuk ya di toko ini, bedakan dengan Bapak Ibu beli langsung ke pabrik, otomatis harganya lebih murah harusnya, tapi tonasenya lebih banyak. Yang jadi pertanyaan, punya nggak kita uangnya? Kalau nggak punya kan nggak bakalan kita langsung beli ke pabriknya langsung, betul ya. Jadinya di sini kalau semuanya dari pabrik, nanti ke jalur distribusi utama, ke distribusi daerah, grosir, itu ada pembengkakan biaya Bapak Ibu. Misal kalau semuanya misalnya yang suka merokok, misalnya kita beli rokok gitu kan di pengecer di toko gitu kan harganya 20.000, misal beli Magnum di toko 20.000, di pabriknya itu paling 10.000, bahkan bisa 5.000 Bapak Ibu. Nanti di sini ada peningkatan, di sini ada peningkatan, di sini ada peningkatan, di sini ada peningkatan, di sini 20.000, Bapak Ibu belinya 20.000 otomatis. Karena ada jalur distribusinya, belum nanti ada jalur iklannya gitu. Makanya yang harusnya di sini anggap aja 10.000, di sini bisa sampai 20.000. Itulah jalur tidak distribusi tidak langsung. Nah, kalau di jalur seperti ini, Bapak Ibu semuanya tidak akan bisa kaya. Karena apa? Bapak Ibu hanya sebagai konsumen, tidak bisa kaya seperti distributor-distributor yang lain. Tidak akan bisa kaya seperti bintang iklan, karena setiap pabrik itu mengiklankan produknya itu biayanya besar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pun juga tidak bisa sebagai business owner karena modalnya pun juga besar. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya selama ini yang kita alamin adalah kita sebagai konsumen aja. Nah, hebatnya dengan konsep bisnis PTBS itu, PTBS menggunakan sistem direct selling atau distribusi langsung. Jadi dari pabrik langsung distributor utamanya atau tunggal itu PTBS, dan nanti langsung ke mitra PTBS. Nah, Bapak Ibu yang sebagai mitra PTBS, Bapak Ibu sebagai konsumen juga
sebagai distributor juga, sebagai bintang iklan juga, sebagai business owner juga. Makanya wajar mitra-mitra PTBIS mendapatkan komisi besar, bonus besar gitu kan. Komisi harian nanti ada gitu kan. Nanti mingguan ada, bulanan ada. Nanti ada bonus jangka panjang dengan omset penjualan nanti diberikan kepada siapa? Kepada mitra. Kalau semai di jalur yang sebelumnya itu diberikan kepada siapa? Yang punya uang besar. Karena apa? Mereka yang distributor itu nanti mereka dapat penghasilan besar di situ, dan selisih penjualan, selisih biaya dari awal sampai mereka jual itu mereka bisa makin kaya Bapak Ibu kalau semen Bapak Ibu hanya sebagai konsumen. Yang jadi pertanyaan, sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi konsumen itu? Kalau semen Bapak Ibu mau mencoba, misalnya Mas di tempat saya belum rame, tempat saya belum terkenal produk itu, ya itu menjadi kesempatan Bapak Ibu mengenalkan produk PTBIS ke tetangga, teman atau orang sekitar. Maka nanti setelah mereka kenal produk PTBIS, mereka tidak bisa membeli di tempat lain, maka membelinya ke Bapak Ibu semuanya. Makanya nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan 10 bonus ini. Kalau sampai Bapak Ibu semuanya menjadi orang yang pertama mengenalkan produk-produk atau bisnis PTBIS ini ke teman-teman atau orang sekitar Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang didapatkan dari 10 bonus ini? Bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan pun juga ada, bonus jangka panjang kalau sampai Bapak Ibu bisa menjual produk PTBIS melalui omset perusahaan dan mencapai omsetnya, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan motor cash 20 juta, mobil cash 150 juta, Pajero cash atau mobil besar 500 juta, rumah cash senilai 1 miliar, total bonus yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan 1,67 miliar. Nah, dengan kita menggunakan sistem direct selling, kita bisa mendapatkan itu semua gitu. Jadi semoga bisa paham ya Bapak Ibu ya, karena nanti yang ditawarkan perusahaan itu motor cash, mobil cash, Pajero cash, sampai rumah cash itu sudah ditawar, udah disampaikan, udah disiapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Tinggal nanti Bapak Ibu semuanya mau ngambilnya berapa lama, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun itu bisa, asalkan tergantung dari Bapak Ibu perkembangan nanti, pembelajaran seperti apa, nanti memahami edukasi produknya seperti apa, nanti cara untuk menyampaikan masyarakat seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajarin bareng-bareng nanti bersama tim gitu. Karena nanti mereka yang memberikan video ini, mereka nanti bisa memberikan edukasinya gitu. Mereka akan mementori Bapak Ibu semuanya agar nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan ini semua gitu, mendapatkan komisi harian, mingguan, bulanan, dan juga nanti bisa dapat 1,67 miliar gitu. Apa yang didapatkan selanjutnya kalau semai kita udah menjadi mitra PTBIS Corporation? Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan diskon repeat order atau belanja kedua gitu. Karena kalau semai kita untuk jadi mitra PTBIS minimal kita FO, first order, atau belanja pertama untuk jadi mitra PTBIS. Yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon repeat order. Nanti ada diskon 100%. Bapak Ibu mengeluarkan berapa, nanti untungin 100% Bapak Ibu. Itu nanti dijelaskan lagi nanti oleh orang yang mengenalkan konsep ini. Nah, Bapak Ibu pun juga bisa mendapatkan peluang bisnis. Karena apa? Dengan kita membeli produk dari PTBIS, kita sebagai konsumen juga, kita bisa juga menawarkan produk PTBIS ini ke orang lain. Disitulah ada nilai peluang usahanya atau nilai bisnisnya. Makanya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan juga bisa dapat 1,67 M. Nah, ada juga nanti Bapak Ibu bisa menjadi orang yang hidup lebih bermanfaat. Karena apa? Bapak Ibu nanti bisa bermanfaat ke orang-orang yang lagi membutuhkan penghasilan tambahan. Otomatis kalau semua mereka paham dengan konsep PTBIS dan mereka mengerjakan konsep PTBIS, dan mereka bisa mendapatkan penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan bahkan bisa membeli motor, mobil, sampai rumah cash secara cash dari PTBIS, wasilah dari Bapak Ibu mengenalkan ke mereka perubahan hidupnya mereka ada menjadi lebih baik, maka Bapak Ibu menjadi orang yang bisa hidup lebih bermanfaat. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kondisi Anda saat ini itu hasil dari keputusan Anda masa lalu. Misal mungkin masa lalu ada yang menawarkan peluang usaha yang hampir sama dengan PTBIS. Misal hari ini kita tawarkan peluang usaha di PTBIS tapi Bapak Ibu menolak, dan akhirnya nanti ke depan Bapak Ibu mungkin merasa, oh ya kenapa saya gak mulai dari dulu. Itu selalu penyesalan selalu di belakang. Tapi kondisi Anda di masa depan adalah hasil keputusan Anda saat ini. Kalau Bapak Ibu langsung memutuskan untuk bergabung bersama PTBIS, saya yakin dan percaya Bapak Ibu di masa depan pasti ada perubahan hidup. Asalkan setelah gabung bersama kami, bergabung dengan PTBIS, Bapak Ibu langsung belajar, langsung bertindak, langsung action, langsung evaluasi bersama tim.
Gitu aja ya. Salam sukses untuk semuanya. Go berkah, no riba, go baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.